Tampaknya Infinite Frontier isu masalah yang pertama berakhir pada cerita di mana Roy Harper bertemu dengan Black Lantern. Tentu ini menjadi pertanyaan yang besar bagi kita semua. Berapa besarkah peran dia di cerita utama Infinite Frontier itu? Dan kali ini kita membahas Infinite Frontier Secret File bagian yang kedua setelah kita membahas bagian pertama dari sosok seorang Presiden Superman, Calvin Ellis. Ya, masih tetap melanjutkan bagaimana Mr. Bonds beralih ke kaset yang kedua. Dan inilah saatnya kita akan mencari tahu bagaimana cerita Secret File. File rahasia seorang yang bernama Roy Harper ini diungkapkan. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga Instagram DC Indonesia ya, @DCUindo itu namanya. Oke, terima kasih. Infinite Frontier Secret File, ya, bagian kedua ini terbit pada tanggal 2 Mei tahun 2021 dengan judul Saying Red dengan jumlah halaman sebanyak 14 halaman. Jadi oke, langsung saja kita telusuri ceritanya. Let's go. Kita masih ditemani oleh Mr. Bonds yang dimana di halaman pertama ini dia langsung memutar kaset rekaman yang diucapkan oleh Cameron Cash. Di sini kita langsung melihat bagaimana Roy Harper dan sahabatnya si Oliver Queen atau Green Arrow bersama-sama memburu Slade Wilson alias Deathstroke. Tepat beberapa tahun yang sudah lama berlalu di Star City, rekaman menyebutkan bahwasanya sebenarnya Roy sudah lama tewas. Dia diperkirakan terbunuh selama peristiwa Heroes in Crisis. Tetapi di komik Infinite Frontier dari isu 0, kita sudah mengetahui bahwa dia terbukti sekarang masih hidup dan sehat-sehat saja. Selanjutnya, tentang kembalinya Roy Harper di komik Infinite Frontier Secret File bagian kedua ini, bahwa sebenarnya kehadirannya di sini merupakan takdir yang tidak diharapkan. Kembali ke halaman ini. Saat mereka berdua memburu Deathstroke dan Roy saat itu melepaskan bidikan anak panahnya yang ternyata melesat dari sasarannya. Ya, Roy Harper juga disebutkan sebagai seorang yang bernama Speedy, Red Arrow ataupun Arsenal, dan juga pernah bekerja dengan beberapa tim pahlawan super seperti Justice League, Teen Titans, The Outlaws, dan yang terpenting tentunya dia adalah sidekicknya Green Arrow. Di saat rekaman itu menjelaskan, kita juga melihat Green Arrow dan Red Arrow alias Roy Harper ini ternyata tidak berhasil menangkap Deathstroke. Dengan usaha yang dilakukan si Roy karena bidikannya yang tadi meleset, dia pun merasa bersalah dalam misinya kali ini yang dirasa dia gagal untuk melakukannya. Ya, kemudian dia pun kecewalah dan mematahkan busur panahnya. Tentu saja membuat Green Arrow terkejut yang kemudian menjelaskan kepadanya bahwa usaha ini bukanlah suatu kegagalannya. Green Arrow kembali menyemangatinya. Bagi Oliver Queen sendiri, dia berharap agar si Roy untuk lebih sering bermeditasi, agar dia lebih berfokus kepada suatu titik, bukan yang seperti ini yang bisa menyalahkan diri sendiri. Ini merupakan bagaimana merubah sebuah perspektif sendiri. Kemudian rekaman audio selanjutnya menyebutkan, tentu sekarang ini membuat sebuah pertanyaan yang tersimpan,
yaitu mengingat puing-puing kehidupan Roy Harper yang sebelumnya. Bagaimana pula dengan kehidupan Roy yang sekarang? Terlihat di halaman selanjutnya, rekaman audio yang dinarasikan oleh Cameron Cash ini kembali menjelaskan sebenarnya Cameron Cash merenungkan berbagai macam lika-liku yang menjadi ciri khas kehidupan Roy Harper, yang dia telah melewati berbagai tragedi yang dialaminya. Dia bertanya-tanya berapa banyak yang diingat Roy tentang kehidupan masa lalunya, dan bagaimana pengetahuan seperti itu akan mempengaruhinya saat dia mendapatkan kembali ingatan itu. Di mana di saat ini, di masa sekarang, tepatnya di sebuah bar di New Mexico, Roy Harper sedang dalam masalah dengan seorang yang berbadan besar. Dia bernama Big Billy. Terjadi perkelahian di antara mereka, sedangkan pengunjung yang lain hanya melihat mereka sambil menyemangati si Billy untuk menghabisi Roy Harper. Roy Harper yang dalam kondisi yang babak belur terkapar di lantai. Kemudian dia bangkit dan kembali mencemooh si Billy, mengatakan bahwa pukulannya itu tidak membuatnya merasakan apapun. Mendengar itu, ya tentu sajalah membuat si pria berbadan besar ini menjadi mengamuk. Tentu saja pukulan demi pukulan pun diarahkan ke wajah Roy. Ya, di halaman inilah kita juga melihat kilasan flashback dari seorang Roy Harper yang pernah berjuang bersama teman-teman Teen Titans-nya dan berkeluarga hingga memiliki seorang anak gadis yang akhirnya tewas meninggalkannya. Di halaman ini jugalah audio kembali menjelaskan bagaimana sosok seorang Roy Harper akan menjadi pahlawan kembali. Petualangan awal Roy ini adalah merupakan tipikal sahabat karib remaja, yaitu adalah Teen Titans. Akan tetapi karakternya berubah menjadi gelap pada kehidupan yang sebelumnya, yang ternyata dia kecanduan dengan heroin. Ya, itu adalah cerita masa lalunya. Meskipun berjuang dengan kecanduan yang mematikan, akhirnya Roy kemudian menjadi seorang ayah dan akhirnya kehilangan anaknya secara tragis. Roy Harper masih diberi hantaman oleh si Big Billy. Dia terlempar di meja bartender. Seorang wanita menghampirinya dan menyebutkan bahwa dia tidak akan bisa menghajar kembali si pria berbadan besar itu. Roy mengacuhkannya dan memastikan bahwa dia saat ini baik-baik saja. Dengan sisa tenaganya, dia kembali menghampiri si Billy. Dan tetap saja dia tidak menyerah sambil mencemooh Billy dengan kekuatannya yang hanya segitu saja. Ya, Billy semakin murka dan langsung mencengkeram leher Roy Harper. Dan di saat dia akan melepaskan tinjunya ke arah muka Roy, tiba-tiba gedebam, punggung si Billy dihantam oleh tongkat bisbol oleh seorang wanita yang berbicara dengan Roy Harper tadi. Ya, tentu saja si Billy menghampiri si wanita itu dan lalu mengambil tongkat bisbolnya. Sebelum si Billy akan menghantam wanita itu dengan tongkat bisbol, tiba-tiba lagi tangan Billy tertahan oleh Roy Harper dan lalu menendangnya hingga jatuh ke lantai. Kemudian menyerahkan tongkat bisbol itu kepada si wanita. Rekaman pun kembali menyebutkan bahwa si Roy sekarang sudah berubah. Akan tetapi untuk menjadi apa? Ya, narasi rekaman menjawab sendiri bahwa dia tidak pasti tahu akan jawabannya. Kemudian Roy pun keluar dari bar itu dan menghidupkan kendaraannya. Sebelum dia pergi, tiba-tiba si wanita tadi kembali menghampirinya dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Begitu juga dengan Roy. Dia mengatakan yang seperti itu karena dia pikir wanita inilah yang telah menyelamatkannya. Bagi Roy, di saat dia menatap wanita ini, dia teringat akan wanita di masa lalunya. Wanita itu selalu peduli akan dirinya. Ya, samalah seperti wanita yang ada di depannya ini.
Lalu dia pun pergi meninggalkan wanita itu. Saat ini yang dipikirkan Roy adalah ketakutannya, di mana ketika ingatannya itu kembali, tentu saja bisa berpasangan dengan sifatnya yang sudah tidak stabil dan mendorongnya menepisnya. Bagi dirinya, di dalam hidup ini adalah lebih banyak musuh daripada sekutu. Cerita pun berakhir di mana Roy Harper berjalan dengan sepeda motornya di jalanan yang disinari oleh cakrawala, yang kemudian kembali audio rekaman itu mengatakan bahwa itu adalah keyakinannya Cameron Cash bahwa Roy Harper harus diperlukan untuk dibahas lebih lanjut. Akan tetapi tiba-tiba Mr. Bonds mematikan kaset rekaman itu tanpa melanjutkan isi rekaman audionya Cameron Cash. Mr. Bonds menyebutkan bahwa ini juga menarik dan memberi peringatan kepada Cash untuk tidak mendekati Roy karena multiverse sekarang ini sedang dipertaruhkan. Edisi ini memberi kita cerita yang singkat, padat dan jelas dalam pasang surut kehidupan Roy Harper yang sangat ekstrim, yang semuanya sebenarnya memberikan konteks untuk kekhawatiran seorang Cameron Cash kepada sosok yang bernama Roy Harper ini akan menjadi orang jahat. Apakah begitu? Ya, Roy Harper telah melalui begitu banyak melalang buana dalam kehidupannya. Namun masalah ini sepertinya menyiratkan bahwa kebangkitannya telah menyebabkannya dengan beberapa kekuatan penyembuhan. Terlihat di dalam usahanya dalam sebuah perkelahian di bar tadi, di mana dia sudah hajat babak belur dihantam oleh si pria berbadan besar Big Billy, dan akhirnya dia bisa mengalahkannya hingga pria tersebut menjadi pingsan. Dengan begitu, kelihatannya kehidupan Roy Harper akan seperti lebih gelap terancam. Sedangkan si Cameron Cash ada benarnya juga yang bertanya apakah Roy Harper telah mempertahankan sifat kepahlawanannya karena saat ini dia ternyata beralih ke sisi gelap yang akan membuatnya sangat berbahaya, apalagi di saat Black Lantern yang menyelamatkannya di cerita Infinite Frontier isu masalah yang pertama. Di sini di komik Infinite Frontier Secret Files bagian kedua ini dimaksudkan untuk membawa kita semua untuk mengetahui bahwa dengan sosok kepahlawanan yang bernama Roy Harper ini yang akan menjadi arti penting dalam perannya di petualangan cerita Infinite Frontier mendatang. Dan jika saja Roy Harper adalah sosok penjahat di cerita Infinite Frontier, maka Green Arrow akan menjadi orang yang pertama memburu mantan sahabat karibnya ini. Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, selanjutnya kita akan membahas secret file dari Infinite Frontier ini, yaitu Jet and Obsidian. Bagaimana juga peran penting kedua karakter yang merupakan anak dari Alan Scott ini berpengaruh dalam cerita Infinite Frontier. Ya, subscribe channel DC Indonesia ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan update file rahasia selanjutnya, yaitu Jet and Obsidian. Akhirnya kita pun sudah berada di penghujung video. Tanpa kata-kata penutup yang panjang, jaga kesehatan teman-teman semua ya, dan tetaplah selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye, see you next time.